Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan surat Al-Ahqaf dan kita masuk pada ayat yang ke-16 ya, ayat yang ke-16. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu." Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang terbaik yang telah mereka kerjakan. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah, dan kami mengampuni kesalahan mereka bersama para penghuni surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, dan itu adalah janji yang benar yang telah mereka dijanjikan. Janji yang benar yang telah mereka dijanjikan kepada mereka. Tapi ayat ini ulaika, mereka, kata para ulama, yaitu kembali kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan mendoakan kedua orang tua, yaitu yang pada ayat 15 sebelumnya Allah berfirman, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah jelaskan dia berbakti kepada orang tuanya sampai ketika usia 40 tahun, kemudian dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, seterusnya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi mereka itu kembali kepada orang-orang tersebut. Dan ini dalil bahwasanya ketika Allah berfirman wasainal insana, kami wasiatkan manusia, maksudnya manusia secara umum. Alif lam lil jins, untuk jenis manusia, seluruh manusia kami wasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan di antara manusia ada dua model. Model pertama adalah manusia-manusia yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang di usia 40 tahun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, dengan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa amal-amal saleh, dan perbaikilah keturunanku. Perbaikilah keturunanku. Orang-orang seperti ini yang berbakti pada orang tua, mendoakan kedua orang tuanya, berdoa untuk dirinya, berdoa untuk keturunannya. Bayangkan, dia doakan dia untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk apa? Keturunannya. Dan berbakti pada orang tua, mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Kami akan terima dari mereka amal terbaik yang mereka lakukan, amal yang terbaik yang mereka lakukan. Apa yang dimaksud dengan ahsana ma amilu? Kami terima dari mereka amal terbaik yang mereka lakukan, yaitu Allah menerima amal-amal soleh mereka saja, karena ini pendapat Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, karena mereka ini melakukan banyak amalan. Ada amal keburukan, ada amal kemaksiatan, maka Allah bilang amal yang terbaik kami terima, amal yang buruk kami maafkan. Kenapa bisa demikian? Amal terbaik kami terima, amal terburuk kami maafkan, karena mereka telah melakukan ibadah yang agung, yaitu berbakti kepada orang tua, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk orang tua, dan berdoa untuk keturunan. Sehingga balasan mereka, amal mereka yang baik diterima, amal yang buruk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang lain yang sebagian disebutkan oleh Tahir bin Ashur, bahwasanya mereka telah melakukan amal terbaik
Di antara amal-amal baik mereka, amal baik mereka banyak, tapi amal terbaik mereka yang menyebabkan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka berbakti kepada kedua orang tua dan doa mereka agar bisa bersyukur kepada Allah, dan doa mereka meliputi untuk orang tuanya, untuk diri mereka dan untuk keturunan. Ini menekan kepada kita adalah disunnahkan seorang berdoa untuk dirinya, untuk orang tuanya dan juga untuk anak keturunannya. Waslih li fi dzurriyyati, ya Allah luruskan, perbaiki anak-anakku ya. Maka dengan sebab amal terbaik tersebut, ini merupakan amal terbaik, mendoakan orang tua, mendoakan diri sendiri dan mendoakan anak-anak. Maka diterimalah amal mereka, wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami ampuni dosa-dosa mereka, ampuni dosa-dosa mereka. Fi ashabil jannah, maksudnya mereka dalam bersama penghuni surga. Fi ashabil jannah ini kalau i'rabnya adalah hal dari ulaik, yaitu ulaika yang kami sebutkan di sini, mereka dalam kondisi masuk surga. Seakan-akan sebab mereka berbakti kepada orang tua, mendoakan diri mereka, mendoakan orang tua, mendoakan anak-anak, membuat mereka masuk surga. Kenapa mereka masuk surga? Karena kami membalas amal kebajikan mereka dan kami memaafkan dosa-dosa mereka. Kalau seorang diberi ganjaran atas amal kebajikan dan diampuni dosa-dosa, berarti masuk apa? Masuk surga. Sehingga fi ashabil jannah i'rabnya yaitu ulaik. Jadi dia sahibul halnya ulaika. Ini kalau ngerti bahasa Arab. Jadi fi ashabil jannah adalah hal dan sahibul halnya adalah ulaik. Mereka di surga sedang menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang Allah sebutkan dibalas kebaikan mereka, diampuni dosa mereka, itu mereka masuk surga, dalam kondisi masuk surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa'da as-sidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Adapun wa'da as-sidq di sini mansub, dia adalah hal dari nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim, yaitu kami terima amal mereka dan kami ampuni dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena ini merupakan wa'da as-sidqi, janji yang benar yang mereka pernah dijanjikan sebelumnya. Ini ayat ini memotivasi kita untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua sudah meninggal, tetap kita berusaha berbakti dengan cara-cara bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, seperti mendoakan orang tua, kemudian misalnya bersilaturahmi dengan kerabat orang tua, yaitu bibi, tante, paman, yang kita enggak bisa berkerabat dengan mereka kecuali karena orang tua kita. Jadi menyambung kerabat juga adalah bentuk bakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada teman-teman dekat orang tua. Orang tua sudah meninggal, berbuat baik kepada teman-teman dekat orang tua ya. Sebenarnya dalam hadis Ibnu Umar berbuat baik kepada anaknya teman dekat Umar. Ketika Ibnu Umar berjalan tiba-tiba melewati seorang Arab Badui, maka Ibnu Umar kasih sorbannya, terus Ibnu Umar suruh dia naik ontanya. Maka orang-orang heran, siapa ini Ibnu Umar? Ini Arab Badui, kenapa kau muliakan? Kata Ibnu Umar, sungguhnya bapak dia dulu teman Umar, teman bapakku. Rasulullah SAW bersabda, inna min abarril bir silatu wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada teman bapak setelah bapak meninggal dunia. Jadi ternyata Arab Badui ini bapaknya dulu, temannya Umar, bapaknya Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar ketika tidak bertemu dengan temannya Umar, dia bertemu dengan keluarga temannya Umar bin Khattab, maka dia baikin dan dia berharap mendapat pahala bakti kepada Umar. Maka demikian kalau kita masih punya orang tua kita sudah meninggal dan dia punya teman dekat yang kita tahu dulu teman ini dekat sama ayah kita dalam kebaikan, maka kita baikin. Sama dengan ibu, kalau kita tahu ibu punya teman dekat dulu yang amanah, teman yang setia, yang baik. Kalau ibu sudah meninggal, kita baikin teman ibu tersebut. Ya. Teman ibu tersebut itu bentuk bakti kepada orang tua setelah meninggal. Dan di antara juga di antara bentuk bakti juga adalah kita menghajikan, mengumrahkan, bersedekah atas nama orang tua. Yang paling terbaik adalah mendoakan orang tua, terutama setelah
setiap salat 5 waktu, setiap salat 5 waktu mendoakan kebaikan untuk orang tua. Maka siapa yang melakukan bakti kepada orang tua semasa orang tua hidup maupun sudah meninggal dunia, kemudian dia mendoakan dirinya agar pandai bersyukur, dia mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan anak-anaknya, maka dia telah melakukan amal terbaik. Dia telah melakukan amal terbaik dan dijanjikan kepadanya untuk diterima amalnya dan diampuni dosa-dosanya. Ini di antara ayat yang menjelaskan tentang agungnya berbakti kepada orang tua. Karena menurut Tahir bin Ashur, Allah menamakan amal tersebut dengan ahsana ma amilu, yaitu amal yang terbaik, amal yang terbaik. Kemudian setelah itu kita masuk pada ayat yang ke-17. Pada ayat ini Allah bercerita tentang jenis manusia yang lain, yaitu yang durhaka kepada orang tua. Yang durhaka kepada orang tua. Orang tuanya beriman dan anaknya durhaka. Allah berfirman, "Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma." Dan ada yang mengatakan wadhkur, dan ingatlah. Walladzi qala liwalidayhi, yaitu walladzi di sini mansub, mansub kerana maf'ul bi dari fi'il yang mahdhuf, yaitu wadhkur alladzi qala liwalidayhi, dan ingatlah tentang seorang anak yang berkata kepada kedua orang tuanya, uffil lakuma, ya. Uff itu maksudnya cih. Uff adalah kata teringan untuk menunjukkan kejengkelan. Cih, kata paling rendah untuk menunjukkan kejengkelan. Dan mengatakan kepada kedua orang tua adalah durhaka, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Kalau kedua orang tua sudah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya atau salah satunya, maka jangan berkata kepada mereka berdua uff. Uff adalah adna kalimatin litadhajjur, itu suatu perkataan yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Menunjukkan kejengkelan pada orang tua adalah durhaka. Apalagi lebih daripada itu, ya. Maka para ulama mengatakan di antara bentuk durhaka adalah menunjukkan kejengkelan kepada orang tua, baik perkataan maupun perbuatan. Bahkan di antaranya pandangan sinis kepada orang tua, muka padam marah kepada orang tua ditunjukkan pada orang tua. Ya, kadang dengan perbuatan, kadang dengan perkataan, mama tuh, itu namanya jengkel. Nah, kejengkelan tersebut adalah dosa besar. Apalagi lebih daripada itu, membentak, mengangkat suara, apalagi sampai mengganggu secara fisik, menyakiti hati orang tua, ini semua tidak diperbolehkan. Ini semua tidak diperbolehkan. Kecuali orang tua tersakiti karena kita enggak mau bermaksiat, itu lain cerita. Ya, tapi kalau kita menyakiti orang tua dengan pandangan sinis, dengan perkataan, ini tentu tidak boleh. Makanya diriwayatkan sebagian salaf ada yang tidak mau makan sama ibunya. Ketika ditanya, engkau adalah seorang yang sangat berbakti, kenapa tidak mau makan sepiring dengan ibu? Kata dia, saya khawatir lagi makan ibu ngelirik makanan terus saya ambil. Ibu jadi sakit hati, ya. Saya takut makan sama ibu, khawatir ibu lagi pingin, kita sudah ambil di luar, ya. Sehingga dia tidak mau menyinggung ibunya sedikit pun. Maka zaman sekarang kalau kita lihat betapa banyak orang yang kurang ajar sama orang tuanya. Membentak, membantah, bodoh-bodohin orang tuanya, merendahkan, melaporkan orang tuanya ke polisi, ya. Dan berbagai macam kejadian, ya, yang ajak berantem orang tuanya. Ini Allah ceritakan tentang orang yang durhaka. Dia berkata kepada kedua orang tuanya, uffil lakuma, kalian berdua. Ya. Ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Jadi kedua orang tuanya ini beriman, menyuruh dia untuk beriman kepada hari akhirat. Wahai anakku, berimanlah dengan hari kebangkitan. Anaknya kafir, enggak mau. Dia mengatakan, apa-apaan hari kebangkitan. Ataidanini, apakah kalian berdua memperingatkan aku an ukhraja, bahwasanya aku akan dibangkitkan, wa qad khalatil qurunu min qabli, sementara berbagai macam generasi telah berlalu sebelumku dan tidak ada yang bangun, tidak ada yang bangkit.
Dia bilang enggak ada hari kebangkitan. Dalilnya apa tidak ada hari kebangkitan? Sudah ratusan tahun, ribuan tahun enggak ada orang yang bangkit. Enggak ada orang yang bangkit. Sampai sebagian orang Quraisy ketika didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman hari kebangkitan, kata mereka, "Tolong bangkitkan Qusay bin Kilab, nenek moyang kita bersama. Dia adalah orang Quraisy yang baik. Kalau dia bangkit, kita tanya sama dia." Ya enggak ada hari kebangkitan, hari kiamat, bukan sekarang. Jadi kata mereka, kata anak-anak durhaka ini, "Ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli." Apakah kalian mengingatkan aku bahwasanya aku akan dibangkitkan, yaitu jangan kau kafir, jangan kau bermaksiat, kau akan dibangkitkan, diminta pertanggungjawabannya. Kedua orang tuanya sayang sama dia. Wa qad khalatil qurunu min qabli. Sementara telah lewat generasi-generasi sebelumku, sudah ratusan tahun, ribuan tahun dan tidak ada yang dibangkitkan. Maka dengan itu kesimpulannya hari kebangkitan itu tidak ada. Ini adalah pendalilan yang salah ya, karena orang tuanya tidak mengatakan hari kebangkitan sekarang, tapi hari kebangkitan tersebut nanti, yaitu pada hari kiamat. Ya, kalau semua orang dibangkitkan sekarang maka tidak ada ujian, sementara Allah menciptakan manusia untuk diuji. Kalau sudah dibangkitkan sekarang cerita kami di alam barzah, maka tidak ada yang gaib lagi, semua sudah nyata. Semua orang beriman. Maka di antara ciri-ciri orang Islam adalah alladzina yu'minu bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Di antara yang gaib adalah hari kebangkitan. Cukup Allah sebutkan dalil yang banyak ya. Cukup. Coba kalau zaman sekarang ada orang mati bisa hidup lagi. Mungkin cerita macam tadi ketemu malaikat mungkar dan nakir, semua orang beriman. Enggak ada jadi artis lagi. Enggak ada yang buka-buka aurat. Enggak ada yang joget-joget sambil buka aurat, enggak ada, semua taubat. Enggak ada yang riba. Enggak ada. Tapi kalau begitu ujian hilang, paham? Padahal kita ini di dunia untuk diuji. Apakah beriman kepada yang gaib atau tidak? Maka yang gaib tetap gaib. Maka orang ini ingin mengatakan, mana buktinya bahwasanya dibangkitkan? Ya memang bangkitnya bukan sekarang. Dibangkitkan nanti ketika hari kebangkitan sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Itulah namanya yaumul hasrah, hari penyesalan. Hari penyesalan. Ya. Maka dia berdalil dengan kenyataan sekarang. Kata dia, semua orang sudah mati ratusan tahun, ribuan tahun, enggak ada yang pernah dibangkitkan sama sekali. Wa huma yastaghitsanillah, dan keduanya beristighatsah kepada Allah. Benar-benar mereka sayang kepada anak mereka ini. Mereka minta tolong kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, "Wailaka amin, celaka engkau berimanlah kepada Allah. Berimanlah bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Inna wa'dallahi haq." Bahwasanya janji Allah itu benar adanya, akan ada hari kebangkitan. Anak ini ngayal. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Kata anak ini, apa tidak lain ini hanyalah sekedar dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Jadi tetap dia membangkang, tidak mau beriman. Oleh karenanya sebagian ada yang mengatakan ayat ini turun kepada Abdurrahman bin Abi Bakar, dan mereka itu kakaknya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, ibunya Ummu Ruman. Dia punya kakak namanya Abdurrahman bin Abi Bakar. Katanya Abdurrahman bin Abi Bakar ini dulu kafir. Kafir, namanya dulu Abdul Ka'bah, kalau enggak salah Abdul Ka'bah, atau kalau enggak salah Abdul Ka'bah. Kemudian didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ngayal, akhirnya dia beriman. Setelah beriman diganti namanya Abdurrahman. Ya. Tapi ini ayat tentang Abdurrahman bin Abi Bakar. Namun dibantah oleh Aisyah, ayat ini tidak turun kepada kakakku. Karena ayat ini tidak disebutkan sang anak ini kemudian sadar. Justru ayat ini dalam surat Al-Aqaf, anak ini akhirnya masuk apa? Neraka. Berarti dia tidak beriman. Sementara Abdurrahman beriman. Sementara Abdurrahman bin Abu Bakar beriman radhiyallahu taala anhuma. Lihat bagaimana kedua orang tua yang sangat sayang kepada anaknya berusaha mendakwai anaknya sampai istighatsah. Istighatsah itu benar-benar memohon pertolongan kepada Allah agar anaknya dapat hidayah. Allah kasih hidayah enggak anak ini? Tidak. Semua kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada pamannya Abu Thalib, sangat-sangat sayang.
Bahkan Abu Talib seperti ayahnya sendiri. Bahkan Abu Talib memperlakukan Nabi lebih daripada anak-anaknya. Abu Talib sayang kepada Nabi lebih daripada anak-anaknya. Sampai dia pasang badan, rela mati untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak kurang-kurangnya mendakwahi pamannya, berusaha mendakwahi sampai di akhir hayatnya. Ternyata pamannya tidak beriman. Karena yang menentukan iman atau tidak siapa? Allah. Makanya Allah mengatakan setelah itu turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Sampai Allah sebutkan Abu Talib sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Namun kau tidak bisa beri petunjuk kepada Abu Talib. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Nabi Muhammad SAW tidak bisa dengan sekuat tenaga berusaha berulang-ulang dengan akhlak yang mulia, dan pamannya sudah tahu dia benar. Artinya tinggal satu poin dikit aja. Bukankah pamannya telah berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu agama yang terbaik di antara seluruh agama yang ada. Jadi pamannya ini kan orang besar. Abu Talib suka berdagang ke sana kemari. Dia tahu agama Majusi ada, dia tahu agama Yahudi ada, dia tahu agama Nasrani ada. Dia tahu agama penyembah berhala juga ada. Dia tahu agamanya ponakannya Muhammad. Dan dia bilang, saya sudah tahu agama yang terbaik di atas muka bumi ini agamanya ponakanku Muhammad. Kalau bukan saya takut dicela dan dicerca, jadi bahan omongan orang Quraisy. La wajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh kau akan dapati aku sudah menerima agama tersebut dan terang-terangan. Tapi dia takut dicerca, makanya dia meninggal dalam kondisi musyrik. Ya. Jadi maksud saya, usaha Nabi sudah full, tinggal dikit lagi Abu Talib masuk Islam, tinggal ngomong la ilaha illallah. Sampai Nabi berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membela engkau, aku akan membela engkau, berhujjah di hadapan Allah untuk membela engkau. Seandainya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, sebenarnya mengatakan mungkin dia lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Mungkin dia lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi Ibnu Katsir berkata, seandainya tidak dilarang, kami pun akan mendoakan siapa? Abu Talib. Karena jasa dia sangat besar, sehingga dakwah berkembang. Siapa yang jaga Nabi? Abu Talib, ya. Jasanya sangat luar biasa. Tapi karena dia tidak beriman, kita tidak boleh mendoakannya. Jadi dia di tangan Allah Subhanahu. Dua orang tua ini sampai Allah mengatakan wa huma yastaghitsanillah. Mereka beristighatsah, ya Allah beri hidayah kepada anakku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi hidayah di tangan Allah. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak kurang-kurangnya mendakwahi anak dan istrinya. Sampai di titik kesempatan terakhir, sang anak sudah ombak besar. Nabi Nuh berkata, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami, jangan masuk ikut orang kafir. Sudah naik aja dulu. Anaknya masih ngeyel di situ. Sombong dan angkuh. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan sampai di puncak gunung yang tidak akan terkena ombak. Nabi Nuh bantah lagi. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang selamat kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi anaknya tetap ngeyel. Akhirnya hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ada ombak, akhirnya meninggal dunia. Jadi benar kita berusaha mendakwahi orang yang kita cintai semaksimal mungkin sampai kita beristighatsah kepada Allah, dan semua usaha tersebut tidak sia-sia. Usaha Nabi Muhammad untuk mendakwahi pamannya tidak sia-sia, tetap berpahala di sisi Allah. Usaha Nabi Nuh mungkin ratusan tahun dakwahi anaknya, istrinya juga tidak sia-sia, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dakwahi orang yang kita cintai, tapi hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita, bukan di tangan Muhammad SAW, bukan di tangan Nabi Nuh, apalagi kita. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha dan berusaha. Keputusan tetap di tangan Allah Subhanahu. Lihat kedua orang tua ini, ya, berusaha payah untuk menasihati anaknya, tapi anaknya tetap kafir. Maksudnya subhanallah, Allah berikan kisah-kisah agar ketika mengalami sebagian kita hal seperti ini, kita punya uswah, punya teladan. Ibrahim alaihissalam sayang enggak sama bapaknya? Sayang enggak Ibrahim sama bapaknya? Sayang. Tapi bapaknya tidak bisa dapat hidayah. Ibrahim kurang apa? Akhlaknya mulia, penyabarnya. Sampai Allah mengatakan Halim, la halimun, itu sangat sabar.
Tidak suka marah-marah Ibrahim alaihissalam. Kalau ada orang maki-maki dia cuma bilang Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Ayahnya marah-marah, ancam untuk dirajam, dia mengatakan salamun alaik, keselamatan bagi engkau ayahanda. Satu negeri semua ingin bakar dia, dia pun tidak marah. Dia pun keluar, tidak bilang ya Allah binasakan mereka. Enggak, dia keluar pergi begitu saja, tidak emosian. Sarah marah-marah. Sampai Ibrahim kabur bawa istrinya Hajar, dia pun tidak marah-marah. Maksudnya luar biasa. Maksudnya apalagi kurangnya Ibrahim alaihissalam, akhlaknya luar biasa, tidak bisa beri hidayah kepada apa? Kepada bapaknya. Jadi ini kan sebagian orang kadang-kadang tanya saya, Ustaz, apakah enggak bisa bapak saya meninggal musyrik untuk saya doain? Saya sedih sekali. Bilang, iya benar sedih. Siapa yang tidak sedih? Orang yang dicintai tidak dapat hidayah. Tapi ada uswah teladan bagi kita orang-orang terdahulu yang mereka sudah berusaha payah semaksimal mungkin agar orang yang dicintai dapat hidayah, ternyata tidak dapat hidayah. Di antaranya dua orang tua ini, subhanallah. Kata Allah, wa huma yastaghitsan. Istighatsah itu doa yang penuh dengan benar-benar pengharapan. Dan keduanya beristighatsah kepada Allah, ya Allah, hidayah, beri hidayah kepada anak kami, beri hidayah kepada anak kami. Ya. Mereka berkata, wailaka amin, celaka kau anakku. Berimanlah, akan ada hari kiamat. Inna wa'dallahi haq, bahwasanya janji Allah pasti terjadi. Maka anaknya tetap ngeyel, fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin, ini cuma dongeng mama, dongeng bapak. Abi Umi ini cuma dongeng. Di film juga banyak dongeng Abi Umi. Ini enggak ada ini. Mana kakek-kakek kita enggak ada yang bangkit seorang pun. Sudah ratusan tahun, ribuan tahun enggak ada yang bangkit sama sekali. Ini cuma dongeng, jangan percaya. Malah dia ngeyel. Akhirnya anak ini masuk neraka. Makanya Allah sebutkan dalam ayat berikutnya dalam ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladhina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Mereka itulah orang-orang yang telah tetap haqqa 'alaihimul qawl, itu telah tetap bahwasanya mereka bakalan diazab. Fi umamin qad khalat min qablihim, sebagaimana umat-umat sebelumnya yang juga telah ditetapkan untuk diazab. Allah takdirkan mereka diazab dengan keputusan Allah, dengan hikmah Allah, dengan rahasia Allah Subhanahu wa taala menentukan umat-umat ini masuk neraka. Salah satunya anak ini dan yang semisalnya. Makanya ketika Allah berfirman walladzi qala liwalidayhi, dan seorang anak yang berkata kepada kedua orang tuanya, ini bukan berarti satu orang, tapi jenis anak seperti ini. Makanya setelah Allah berkata ulaika, mereka. Maksudnya model anak seperti ini banyak, yang semisalnya banyak. Orang tuanya beriman, anaknya apa? Kafir. Sudah dinasihati masih ngeyel dengan berbagai macam dalih, alibi yang disampaikan, intinya tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Model seperti ini banyak. Maka mereka ini orang-orang yang telah tercatat bahwasanya mereka akan diazab bersama umat-umat sebelumnya yang juga dicatat seperti mereka. Minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Innahum kanu khasirin, bahwasanya mereka benar-benar merugi. Tapi di sini ada beberapa faedah yang kita sampaikan. Yang pertama, masalah masuk surga dan neraka urusan siapa? Allah. Ini rahasia Allah, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Oleh karena yang bisa, Nabi pun tidak tahu siapa masuk neraka. Makanya Nabi tetap berusaha mendakwai pamannya sampai di titik kesempatan yang terakhir, ternyata pamannya masuk neraka. Sampai Nabi berkata, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena syafaatku kepada pamanku, dia sudah di neraka yang paling bawah. Inna ahwana nasi adzaban yaumal qiyamah. Inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib. Sungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah Abu Talib. Itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa huwa yanta'ilu bi na'lain yaghli minan nar yaghli bihima dimaghuhu. Dia memakai sendal dengan dua sendal dari api, maka otaknya mendidih. Jadi azab yang mengenai Abu Talib tidak melebihi mata kakinya, tidak melebihi. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, wa huwa fi dakhdakhin fin nar. Dakhdak itu ibarat seperti sungai lagi surut, kita berjalan maka air cuma kena bagian bawah kaki, tidak sampai mata kaki.
Namanya Dakhdah. Abu Talib disiksa dengan siksa yang paling ringan di neraka, tapi otaknya apa? Mendidih. Waliyadzubillah. Nabi tidak tahu pamannya bakalan masuk neraka, makanya dia dakwahi sampai dia bilang, ya Abu Talib, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela kau di hadapan Allah. Tapi pamannya ada Abu Jahal di situ. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, kau benci dengan agama bapakmu wahai Abu Talib. Bapakmu kan Abdul Muttalib, penguasa kota Mekah. Kau benci dengan agama bapakmu, kau ingin menyelisihi agama bapakmu, kau ingin menyelisihi tradisi bapakmu. Abu Talib tidak berkuasa untuk dicela, tidak mau dicela. Tidak mau dituduh sebagai orang yang menyelisihi agama bapaknya, maka dia pun ikut agama bapaknya, yaitu kakek Nabi Abdul Muttalib, masuk neraka. Jadi masalah surga neraka rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan ulaikal ladzina haqqa alaihimul qaul, sudah hak ketetapan Allah. Ini anak dan yang semisalnya masuk apa? Neraka. Sebagaimana fi umamin qad khalat min qablihim. Sebagaimana umat-umat yang sebelumnya juga sudah Allah tetapkan mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Ini takdir. Beriman kepada apa? Takdir. Allah tentukan saya masuk surga, masuk neraka. Makanya di antara hal-hal yang menyedihkan orang-orang saleh, mereka takut. Mereka mengkamit, aku tidak tahu. Seperti Sufyan Ats-Tsauri menangis, dia mengatakan, aku tidak tahu catatanku di akhirat apa, termasuk masuk surga atau masuk neraka, aku enggak tahu. Sehingga dia tidak ujub dengan amal saleh yang dilakukan sekarang. Betapa banyak syubhat, betapa banyak syahwat yang bisa memalingkan seorang di penghujung hayatnya. Maka seorang tetap bertakwa kepada Allah, tetap takut kepada Allah, tetap meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada seorang pun dari kita yang tahu bagaimana penghujungnya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, qad khalat min qablihim, sebagaimana umat-umat yang sudah lewat, itu sudah meninggal. Minal jinni wal insi, dari golongan jin dan golongan apa? Manusia. Berarti jin sama, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Sebagaimana manusia ada yang masuk surga, ada yang masuk apa? Neraka. Dan takdir Allah tidak meliputi manusia saja, takdir Allah juga meliputi apa? Jin. Dan ini dalil bahwasanya jin mati. Makanya dikatakan qad khalat. Allah mengatakan telah berlalu umat-umat sebelumnya, umat manusia maupun umat jin. Berarti jin mati atau tidak? Mati tidak ibu-ibu? Mati. Ada yang bilang jin. Makanya jin yang tidak mati cuma iblis. Makanya iblis minta ditangguhkan kematiannya. Dia mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Enak aja kalau sampai hari kiamat, berarti enggak mati-mati. Kalau hari kiamat dia masih hidup, berarti dia hidup selamanya. Kata Allah, innaka minal munzarin. Kau akan ditangguhkan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu ditentukan. Jadi akan dimatikan pas ketika ditiupkan sangkakala. Kemudian dibangkitkan lagi, kemudian disiksa. Jadi iblis mati, dibangkitkan, kemudian disiksa. Jadi yang tidak mati-mati cuma iblis. Adapun jin-jin lain mati. Adapun berapa umurnya, saya belum mengadakan penelitian. Umur jin wallahu alam, ya. Makanya ada jin kadang-kadang ngaku-ngaku umur saya sudah 1000 tahun. Nah, ini kita bilang hukum asal jin pendusta. Jangan percaya, apalagi jin yang mengganggu manusia. Hukum asal setan apa? Pendusta. Kita enggak tahu. Jangan kita bilang zahirnya jin ini soleh. Dari mana kau tahu zahirnya? Dia gaib. Kalau manusia kita bisa bilang zahirnya dia baik, ke masjid, salat 5 waktu, kita bilang zahirnya dia baik. Kalau jin bagaimana kita bilang apa? Zahirnya. Apalagi kata Nabi tentang syaitan, sadaqaka wa huwa kadzub. Ketika Abu Hurairah tangkap setan yang mencuri harta zakat, akhirnya setan itu hari ketiga dia bilang, ketika tangkap hari pertama dia bilang, sudah lepaskan saya tidak akan kembali. Ternyata besok datang lagi nyuri, tangkap lagi, kita lepaskan saya tidak akan kembali. Dia bohong. Hari ketiga ditangkap lagi, dia bilang, lepaskan saya ingin ajarin kau, kalau kau ingin selamat dari gangguan setan, sebelum tidur baca ayat kursi. Akhirnya Abu Hurairah lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ceritanya begini-begini." Kata Rasulullah, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia itu benar kali ini, tapi dia tukang pendusta. Makanya kalau saya tidak mendukung orang-orang yang ketika meruqyah kemudian ngobrol sama jin. Saya kurang mendukung. Ya, doain aja, kalau dakwah. Adapun ngobrol kamu tinggal di mana, jangan. Ya. Karena jin itu suka bohong. Saya pernah dengar ada kawan dulu meruqyah dan kalau sudah meninggal rahimahullah. Tanya, kamu siapa? Saya ini. Saya dulu pernah ketemu Ibnu Taimiyah. Saya dulu pernah ketemu, bicara macam-macam macam-macam. Ini dari mana ya? Dari mana tahu umur dia ratusan tahun? Enggak ada yang tahu.
Karena jin semua bakalan mati. Allah mengatakan wa qad khalatil qurun, telah lewat generasi-generasi. Berarti jin juga bergenerasi, tapi umurnya berapa kita enggak tahu. Kalau bilang jin enggak mati-mati, nanti jin sahabat nanti dong. Yang pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan saya hidup sejak zaman Nabi Musa. Apa yang ngomong sejak Nabi Musa kau sudah hidup? Ini jadi jangan percaya sama jin-jin ya. Dan jin itu sukanya mengadu domba, hati-hati. Di antara sifat jin yang paling kental suka mengadu domba, jin-jin yang mengganggu manusia, mengadu domba. Dan itu sudah pengalaman beberapa peruqyah, mereka berkata perkataan yang sama, hati-hati jin suka mengadu domba. Jangan percaya sama jin. Nanti kalau tanya-tanya siapa yang nyuruh kamu masuk sini? Oh, itu yang nyuruh, padahal dia bohong. Jadi kita ribut lagi, bikin lingkaran keributan lagi sama orang lain. Jangan percaya. Jangan percaya. Sejak kapan jin sadar dan jadi soleh, kita enggak tahu ya. Oleh karenanya kalau jin yang mengganggu manusia, tidak usah kita ajak ngobrol, dakwahi, bacakan sampai dia keluar ya. Karena kalau enggak kita kemakan dengan apa? Pembicaraannya. Jadi maksud saya ingin menyampaikan bahwasanya sebagaimana manusia bergenerasi-generasi, jinnya juga bergenerasi. Innahum kanu khasirin, dan sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Allah tidak mengatakan innahum khasirun. Sebenarnya sudah cukup kalau secara bahasa Arab. Sungguhnya mereka orang-orang yang bakalan merugi pada hari kiamat kelak. Tapi di sini Allah tambah kanu. Itu kanu seakan-akan Allah mengatakan innahum kainuna khasirin. Itu seakan-akan mereka sudah pasti merugi. Jadi seakan-akan sudah merugi. Padahal meruginya nanti pada hari apa? Kiamat. Tapi untuk memastikan bahwasanya mereka pasti merugi dan ini pasti terjadi. Rugi apa? Ulaik khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Mereka rugi diri mereka karena ikut hawa nafsu, diri mereka rugi dengan masuk neraka jahanam. Wa ahlihim, mereka rugi keluarga mereka. Kalau mereka ngajak keluarga masuk neraka, maka kasihan keluarga mereka jebak dalam neraka jahanam. Kalau mereka masuk neraka, keluarga mereka mau surga, maka mereka rugi, tidak bisa bersama dengan keluarga mereka di surga. Jadi rugi. Benar-benar merugi orang-orang yang masuk neraka jahanam. Innahum kanu khasirin. Setelah itu Allah berfirman, walikullin, ayat yang ke-19, walikullin darajatum mimma amilu. Dan masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun, dan Allah akan memenuhi balasan mereka secara sempurna tanpa dizalimi. Tapi di sini ayat ini Allah berfirman walikullin darajatim mimma amilu. Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing apa? Baik kelompok yang berbakti maupun anak-anak yang durhaka. Baik yang masuk surga fi ashabil jannah atau yang masuk neraka. Ini dalil bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat sehingga menunjukkan bakti kepada orang tua bertingkat-tingkat, dan penghuni neraka juga bertingkat-tingkat, menunjukkan kemaksiatan juga, durhaka kepada orang tua juga bertingkat-tingkat. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya orang-orang kafir annal kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Ini dibahas dalam usul fikih. Apakah orang-orang kafir juga dibebani untuk menjalankan hukum-hukum Islam? Jawabannya iya. Mereka dibebani untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, dan mereka juga dibebani untuk menjalankan hukum-hukum Islam. Artinya apa? Jika mereka semakin banyak meninggalkan hukum Islam, maka mereka semakin banyak dosanya, dan semakin dalam azabnya. Makanya Allah sebutkan dalam banyak ayat bagaimana mereka diazab, ditambah azabnya karena semakin banyak syariat yang mereka tidak kerjakan. Contoh, ketika Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka jahanam, "Apa yang membuat kalian masuk neraka saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak mengerjakan apa? Salat. Jadi dia diazab di neraka gara-gara tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami juga dulu tidak beri makan kepada fakir miskin. Artinya tidak mengeluarkan zakat, tidak. Jadi semakin banyak syariat yang mereka tidak kerjakan, mereka semakin tersiksa. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumil. Kami dulu mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka diazab karena masalah usul maupun masalah furu'. Mereka diazab karena tidak beriman dan juga karena tidak menjalankan apa? Syariat. Faham? Semakin banyak syariat mereka tidak kerjakan, semakin rendah neraka mereka, semakin dalam neraka mereka.
Allah juga mengatakan fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata. Celaka orang-orang musyrikin yang tidak bayar zakat, yang tidak bayar zakat. Jadi ada ayat-ayat yang menunjukkan akan hal tersebut ya. Contoh juga Allah berfirman tentang penghuni neraka, kata Allah, "Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla." Dia dulu tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW wala shalla, dan juga tidak salat. Maka dia diazab karena tidak salat, ya, karena tidak salat. Demikian juga dalam surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir dan menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, zidnahum adzaban fawqal adzab. Kami tambahkan azab di atas azab. Jadi kata sebagian ulama, kami tambahkan azab karena kekufuran, kami tambahkan azab lagi selain azab kekufuran dengan azab karena mereka melakukan kerusakan. Itu tidak menjalankan syariat Islam. Maksudnya apa? Maksudnya seandainya mereka hanya diazab karena kufur, harusnya neraka mereka satu. Tapi kenapa ada derajat-derajat di neraka? Karena selain kekufuran, tingkatan kemaksiatan bertingkat-tingkat. Semakin banyak hukum Islam yang mereka tidak kerjakan, maka mereka semakin parah azabnya. Maka pendapat yang benar di kalangan para ahli usul bahwasanya orang-orang kafir juga mereka diperintahkan untuk menjalankan syariat Islam. Tapi untuk menjalankan syariat Islam mereka harus beriman dulu. Tapi jika mereka kafir dan mereka tidak menjalankan, semakin banyak syariat mereka tidak kerjakan, maka semakin buruk. Beda orang kafir yang ternyata meskipun kafir, tapi ternyata suka beri makan kepada fakir miskin. Tidak bohong, tidak bohongin orang, tidak zalim. Ini di neraka juga, tapi nerakanya masih mending. Tidak ada yang mending ya. Tapi maksudnya yang lain lebih parah. Lebih parah. Orang kafir yang baik tidak sama orang kafir yang buruk. Abu Thalib baik, makanya nerakanya di atas. Masih mending ya. itu pun otaknya mendidih. Tapi ada orang kafir, sudah zalim, tukang zina, pelit ya, nipu orang, wah ini lengkap sudah. Ini azabnya semakin parah. Seandainya yang diazab cuma karena keimanan, tidak beriman saja, maka nerakanya harus satu model saja. Makanya Allah mengatakan walikullin darajat. Ini dalil masing-masing ada derajatnya, yang di surga ada derajatnya, di neraka juga ada derajatnya. Berarti ketika orang-orang kafir juga berderajat-derajat, yang menjadikan mereka derajat berbeda adalah karena terkait dengan furu' syariah, terkait dengan hukum-hukum Islam. Semakin banyak tidak mereka kerjakan, semakin rendah derajat mereka. Faham? Ini sisi pendalilan. Di antara dalil bahwasanya orang kafir juga diperintahkan untuk menjalankan fikih-fikih Islam adalah di neraka mereka berderajat-derajat. Seandainya mereka tidak diperintahkan menjalankan fikih Islam, tentu derajatnya cuma satu, derajat kafir. Ketika mereka berderajat, berarti menunjukkan mereka pelanggaran mereka bertingkat-tingkat. Paham sampai sini? Kenapa kita perlu bahas ini? Karena pendapat yang benar, tidak boleh kita mendukung orang kafir dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Maksudnya tidak boleh kita jual khamar sama orang kafir, enggak boleh. Kalau kita jual khamar sama orang kafir, berarti kita membantu dia untuk apa? Semakin dalam neraka yang paling dalam, paham? Kita punya alat musik, kita taubat, bolehkah jual sama orang kafir? Enggak boleh. Karena kita membantu dia bermaksiat. Kita membantu dia bermaksiat, ya. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik, maka tidak perlu diganti, ya. Karena alat musik adalah alat yang haram. Nah, kalau kita jual kepada orang kafir, kita membantu dia main alat musik. Kita ikut maksiat. Allah berfirman, "Wala ta'awunal itsmi wal udwan." Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ada orang Islam di siang hari bulan Ramadan jual makanan, kata dia buat orang kafir. Enggak boleh. Orang kafir juga suruh puasa. Gimana puasa? Ya masuk Islam dulu baru puasa. Jadi mereka disiksa karena tidak salat dan karena juga tidak puasa. Maka tidak boleh kita menjual barang-barang haram, apalagi kita mengimport barang haram untuk jual kepada orang kafir. Karena kita tidak boleh membantu orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita enggak, orang Islam enggak boleh jual salib-salib, enggak boleh. Bikin patung-patung Buddha misalnya, ini bagi mereka itu ibadah, bagi kita enggak boleh.
Karena kita mendukung kesyirikan yang dilakukan. Tidak boleh. Ya, kita beli atribut-atribut terkait dengan ibadah mereka, kita jualan nggak boleh. Karena mereka juga disuruh untuk bertauhid kepada Allah dan juga menjalankan syariat apa? Islam. Semakin mereka tidak kerjakan, semakin banyak dosa yang mereka lakukan. Makanya Allah datang dalam perintah, Allah menggunakan kata an-nas. Misalnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia sekalian, sembahlah, beribadahlah kepada Allah. Ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Allah. An-nas itu mencakup orang Islam maupun non-muslim. Beribadah kepada Allah, mencakup tauhid maupun hukum-hukum syar'i. Allah juga berbicara tentang haji, kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Bagi manusia wajib untuk haji. Manusia mencakup manusia maupun muslim maupun non-muslim. Semakin mereka tidak mengerjakan syariat Islam, maka mereka semakin disiksa. Paham sisi pendalilannya? Karena ini kenyataan, sebagian kawan-kawan yang baru masuk Islam dari Eropa, dari orang Amerika, mereka cerita, saya ngobrol, mereka cerita kawan-kawan di sana masih jualan narkoba. Jual narkoba sama non-muslim katanya. Enggak boleh. Enggak boleh. Jual narkoba kepada non-muslim enggak boleh. Itu namanya bantu dia bermaksiat pada Allah, dan kita tidak boleh menolong kemaksiatan, karena sejauh mana saham kita dalam sumbangsi kita, partisipasi kita, kontribusi kita dalam melakukan maksiat, kita juga dapat getahnya, dapat apa? Dosanya. Maka tidak boleh melakukan hal tersebut. Jadi ini dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua berderajat-derajat. Karena Allah berfirman walikullin darajat. Masing-masing ada apa? Derajatnya. Ternyata berbakti kepada orang tua derajat. Bertingkat-tingkat. Sebab dalam hadis Rasulullah menyebut tentang orang jihad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajatin